Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, ini adalah lanjutan part kedua dari video kemarin ya. Bagi kalian yang belum nonton video kemarin, yang sebenarnya durasinya kurang lebih 1 jam ya, tapi kebanyakan dipotong sama editornya. Ada beberapa hal penting juga yang mungkin capek kali ya editornya. Dan tahukah Anda bahwasanya saya sampai sekarang juga nggak bisa tidur juga sih sebenarnya. Ya, ini semacam seperti saya curhat lah ke para subscriber saya. Siapa tahu di antara para subscriber saya ada yang ilmunya lebih jauh daripada saya gitu. Dan kalau misalkan kalian adalah seorang yang skeptis, ya emang lo kira gue nggak skeptis gitu? Gue skeptis banget, gue nggak peduli. Gue semua selalu berpikir negatif terhadap pandangan-pandangan apapun gitu kan. Gue nggak langsung percaya sama hal tertentu. Gue tanya dulu logis apa enggak. Nah, tapi jawaban semua orang ini dan bukti-bukti yang dia kasih itu benar-benar real banget gitu kan. Gue nggak tahu ini beneran Wells gitu ya, walaupun gue 80% gue yakin sih ini Wells, tapi 20% gue masih ragu ya, karena memang gue sendiri belum mengalaminya gitu kan. Nah, sebenarnya Bang, lu ngebuat video kayak gini tuh intinya apa sih? Intinya gini, gue ini ceritanya mau investasi guys ya, ceritanya gue mau investasi gitu kan. Gue pertama kali banget investasi, dan gue minta pendapat ke kalian. Coba kasih tahu kalau memang kalian mencium aroma-aroma yang nggak bener gitu kan. Karena ada beberapa hal yang saya garis bawahi di sini ya, dari video 40 menit kemarin ya. Kalau kalian nggak mampu untuk nonton secara detail gitu kan, ini gue singkatin beberapa. Di sini ada 7 ya, ada 7 kesimpulan. Yang pertama, Wells itu ternyata berkelompok ya. Wells itu ternyata berkelompok. Kalau individu pasti kalah dari kelompok lain gitu kan. Lalu yang selanjutnya, pasti punya tim. Bisnis utama mana bisa ditinggalin, alias lo bayangin aja kalau punya uang 10 juta dolar, apa iya yakin hidup lo bukan seseorang yang sibuk dan mau mantengin chart? Dan keyakinan kelompok teri yang selama ini kita bilang kalau udah jago trading ngapain cari investor, itu ternyata salah. Loh, salah bagaimana? Itu tadi, Wells itu ternyata berkelompok ya. Jadi kalau yang saya lihat itu, Wells itu adalah gabungan dari konsorsium banyak orang, sehingga orang itu membentuk satu saldo yang cukup besar, entah itu ratusan juta dolar atau miliaran dolar gitu, yang sehingga pada saat dia mengopen posisi, harga itu pasti gerak guys ya. Kenapa? Ya kalau udah gerak kayak gitu ya kita nggak bisa apa-apa lagi gitu kan, karena ya yang menggerakkan itu pasti Wells kayak gitu kan. Lalu yang selanjutnya di sini kan pasti punya tim. Bisnis utama nggak punya ditinggalin. Logikanya gini, lu adalah orang yang punya kekayaan 100 juta dolar, nggak mungkin lu adalah bukan orang yang sibuk gitu, nggak mungkin ya. Jadi mereka itu menginvestasikan sebagian uang mereka yang memang untuk tim khusus, yang tim khusus ini disebut Wells. Jadi Wells itu menurut saya bukan nama, Wells itu semacam kayak komunitas menurut saya ya. Dan keyakinan kita, kelompok teri selama ini bilang bahwasanya kalau jago trading ngapain harus cari investor, ya itu salah. Ternyata memang trading itu seolah kayak pepatah Jawa gitu ya, sing kuat sing wilanak, yang kuat yang melihara gitu. Kuat-kuatan duit sih sebenarnya ini. Jadi dunia Bitcoin, dunia cryptocurrency juga kuat-kuatan duit. Siapa yang duitnya kuat, dia sanggup untuk menggerakkan harga. Di sisi lain, derivatif diciptakan untuk itu. Jadi sudah open posisi duluan di derivatif, open posisi long, derivatif itu futures ya kalau yang nggak tahu, atau short. Di sisi lain dia menggerakkan harga dari harga patokan itu sendiri, oke? Lalu yang kedua, di sini shadow ternyata akibat Wells yang reversal. Seperti yang kalian tahu bahwasanya kemarin itu kan dia pakai BitMEX ya. BitMEX itu tampilannya modelnya kayak begini. Nah, kalau kalian bilang, Bang, kalau misalkan untuk ngegerakin harga itu kan butuh semua market crypto digerakin. Market crypto itu sedangkan mempunyai 100 atau ribuan market crypto. Lah gimana cerita Wells itu ngegerakin? Nah, ini berarti lo nggak tahu tentang BitMEX itu apa. BitMEX ini adalah sebuah platform yang dimana dia mempunyai mata uang sendiri yang tidak dipunyai oleh yang lain, yang dinamakan XBT ya, XBT USD. XBT ini adalah mata uangnya BitMEX. Nah, asal kalian tahu, BitMEX ini patokan derivatifnya atau pelopor atau pionir dari derivatif, pionir atau pencipta dari futures. BitMEX ini bukan menganut aliran seperti MoonXBT ya. Atau kalau MoonXBT, kalau kalian tahu ya, kalau MoonXBT, dari mana sih harga derivatif MoonXBT? Dari mana tercipta harga 20.000 misalkan? Kalau MoonXBT itu mengambil dari 5 market top besar ya, kayak begitu ya, seperti Binance, Bybit, BitMEX, Huobi Global, MXC dan sebagainya. Diambillah rata-rata, jadilah harga derivatif di dalam si MoonXBT itu sendiri. Nah, setiap market itu punya kebijakan masing-masing, seperti Binance dengan patokannya, perpetualnya, BitMEX ini dengan XBT-nya. Nah, kalau kalian nggak tahu, secara gampangnya kayak gini.
Secara gampang kayak gini, untuk menggerakkan harga di dalam BitMEX itu tidak butuh akses ke market lain, alias XBT USD alias BitMEX ini ya, yang lipatannya hingga 100 kali lipat nih, bisa kalian lihat. Itu untuk bergerak gak butuh akses ke market lain, yang butuh hanya seberapa banyak kontrak yang terjadi di dalam XBT itu tadi. Nih, kalian bisa melihat bahwasanya perbedaan futures dan BitMEX ya, perbedaan selama ini. Kenapa saya nggak berani main di dalam BitMEX? Bukan karena apa-apa, ya lawannya udah beda kelas, bos. Lawannya udah beda kelas ya. Kalau kalian Binance ini bentuknya kayak begini, si BitMEX ini bentuknya kayak begini. Kalian perhatikan, di sini itu ada recent trade yang dimana sebenarnya kontrak S, ini kan ada kontrak sell, ini B, ini ada kontrak beli. Kontrak yang terjadi di dalam BitMEX itu berdasarkan banyak atau dikitnya uang yang akan dikontrak di dalam XBT USD. Jadi, secara bahasa gampang, untuk menggerakkan harga di dalam BitMEX itu cuma butuh uang, gitu aja. Dan ya kalau kita, kalau lu lihat di dalam CMC ataupun CoinGecko, ya emang butuh. Kalau misalnya lu bilang, ya tapi kan bang, market dunia itu butuh semuanya gerak dulu. Nah, berarti main lu kurang jauh, boy. Main lu kurang jauh. Kalau lu selama ini pemakai BitMEX Sniper ya, kalau lu pakai BitMEX Sniper selama ini, lu akan pasti ngerti apa yang gue maksud di nomor 7 ini ya. Akhirnya kita tahu kenapa BitMEX suka ngaco sendiri harganya dibandingkan market lain. Asal kalian tahu, di dalam BitMEX Sniper, khususnya yang di dalam Telegram ya, kalau kalian main, nah, kalian perhatikan ini. Percaya nggak kalian ikutin aja. Kalau nggak percaya apa kata saya, kalian ikutin sehari, 2 hari, 1 minggu, kalian akan paham maksud saya. Di dalam BitMEX itu sering terjadi perbedaan harga yang cukup signifikan. Maksudnya bagaimana bang? BitMEX punya harga sendiri. Loh, nggak ngerti gue bang. Contoh, kadang-kadang BitMEX itu ininya di saat market yang lain itu 22.600, bisa jadi di dalam BitMEX itu 22.800, bisa jadi dimanipulasi lagi ke 30.000. Lu kalau nggak percaya, lu ikutan BitMEX Sniper dan lu cek harga BitMEX yang asli pada saat BitMEX Sniper ngaco. Jadi ini bukan tentang BitMEX Sniper ngaco, tapi memang harga itu terjadi di dalam BitMEX itu sendiri. Maksudnya BitMEX ini mempunyai harga sendiri dibandingkan market-market lain. Di saat market-market lain itu mempunyai kebijakan yang berbeda, BitMEX ini atau XBT, kontrak siapa yang paling banyak, itulah yang paling bisa menggerakkan harga. Kayak begitu aja intinya. Dan di sini nomor 3, Wales punya software otomatis yang secara harfiah nggak bisa loss. Loh, maksudnya nggak bisa loss bagaimana bang? Di cerita gue yang kemarin, kalau lo nonton, ada bagian di mana gue bilang kayak gini ya. Dia bilang bahwasanya dia itu kalau profit 3% itu sama aja nggak profit. Maksudnya bagaimana? Ya maksudnya seperti ini. Lu tahu, dan fakta yang kita tahu adalah shadow itu adalah hasil dari peperangan antar paus. Nah, contoh kayak gini. Ini ada shadow, itu berarti pausnya lagi perang. Kalau nggak ada shadow berarti nggak lagi perang. Nih, kalian perhatikan nih, banyaknya shadow. Misalkan ini ada whales yang open posisi long. Lu tahu nggak? Lu percaya nggak? Pada saat whales itu open posisi long, beda dengan kita yang ngeri, langsung minus kan? Karena itu fee trading ataupun spread atau jarak antara open posisi dan harga sekarang. Kalau whales yang open posisi, pada saat dia open posisi long, di sisi lain, secara bersamaan, di dalam patokan XBT-nya itu sendiri, karena ini kita lagi bicara BitMEX, dia mengkontrak banyak sekali uang di situ. Akibatnya pada saat dia open posisi long, itu harga akan tiba-tiba naik. Begitu. Nah, tetapi di sisi lain, tingkat kesulitan whales itu sendiri ada di dalam nomor 4 ya, di sini ya. Tantangan tingkat kesulitan whales adalah adanya paus yang lain berbuat sebaliknya, alias mereversalkan dari apa yang whales harapkan, atau kita sebut perang antar whales. Pada saat dia ini open posisi long, ternyata ada paus lain yang berkehendak reversal, alias dia nggak mau untuk naik sekarang, dia maunya short. Nah, otomatis software yang diciptakan paus itu tadi akan meng-close posisi tapi dalam keadaan profit. Loh, kok dalam keadaan profit bang? Gini ya, gue kasih tahu ya. Lo perhatikan ya di sini, di dalam ini recent trade. Apabila misalkan ya, ini kan, ini paus nih, ini paus lagi mengkontrak banyak supaya harga turun karena ini SSSS semuanya. Tiba-tiba ada kontrak berkebalikan B. Nah, berarti paus tahu itulah saatnya kita untuk stop loss, alias walaupun keadaan profit 3%, itu kita loss, tapi sebenarnya itu nggak profit loh. Nggak profit bagaimana? 3% itu adalah toleransi atau batas toleran antara fee futures tradingnya, fee BitMEX-nya, dan
jarak antara patokan spot trading ataupun XBT itu tadi. Jadi 3% itu sebenarnya nggak profit sama sekali kayak begitu. Nah, ini kan lagi SSS nih ya. Ini adalah wujud paus yang sebenarnya ini ya. Kalau ini semua transaksinya warna S, warna merah kayak gitu, berarti paus sedang mengupayakan harga ini turun ya. Dan ini uniknya, ini cuma ada di dalam BitMEX. Karena apa? Ya, satu-satunya market yang memakai sistem individual itu BitMEX dibandingkan market-market lainnya yang memakai sistem average world gitu, alias dunia kayak begitu ya. Nah, ini nih mulai ada perlawanan. Nah, software si paus itu bisa mengidentifikasi kalau ada perlawanan yang sekiranya tidak bisa dimampu untuk melawannya, alias dia nggak kuat untuk melawannya, ya udah dilepas aja. Kayak begitu guys. Jadi itu adalah beberapa kesimpulannya gitu kan. Kalau lu bayangin kayak begini ya, semenjak ada derivatif, shadow semakin banyak karena whales gak peduli harga naik atau turun, yang penting cuan. Kalau lu adalah pemain kripto lama ya, sebelum era derivatif keluar, kripto itu pasti semuanya naik. Tapi sekarang naik turun. Shadow-nya itu parah-parah. Itu adalah bukti sebenarnya whales itu udah gak peduli lagi dengan harga, yang penting mereka cuan. Dan selanjutnya adalah, jika dibayangkan hasil konsorsium dari kumpulan individu yang menjadi sebuah whales itu $100 juta, berarti dalam satu hari mereka mendapatkan $1 juta. Tapi dalam tanda kutip 1% doang. Perbedaan, bang, kalau misalnya kayak gitu kan, ya berarti lu bisa jadi paus? Enggak coy, nggak bisa. Bedanya gue bisa dapat 1% per hari, itu adalah total dari 10% modal, alias gue jaga-jaga average, gue bisa loss. Sedangkan mereka itu all in boy, all in. Loh bang, apa nggak takut loss? Ya nggak bisa loss, karena pada saat ada perlawanan antar whales di sini. Nah ini nih, tadi kan S tuh, sekarang BB semua, berarti sama dia udah di loss. Dia mencari sebuah kesempatan lagi pada saat liquidity rendah, alias si whales itu bisa memanfaatkan momen tersebut. Kayak begitu ya kesimpulannya di dalam video yang 40 menit kemarin gitu kan. Jadi pertanyaannya, apakah menurut kamu whales itu nyata? Dan apakah benar sistemnya seperti ini? Jika masih belum percaya, silahkan beritahu saya pertanyaan apa yang belum terjawab ya. Jadi ini saya minta bantuan kalian ya. Sekarang gitu ibaratnya, saya yang selalu skeptis dan selalu nggak percaya, ini seolah-olah semuanya sedang terjawab dari ini gitu kan. Gue minta saran kepada kalian semuanya. Gue mau investasi ya kan, ibaratnya bukan gue mau sih, gue udah investasi 1 miliar dan berjalan memang benar, dikasih 0,2% per harinya gitu. Berarti kalau dalam 1 tahun itu 72%, lebih banyak. Walaupun dikasih 50%, gue mau kok. Karena apa? Gue nggak ngapa-ngapain. Kalau memang ini benar, kalau memang ini salah, coba logikanya, kasih pertanyaan logika ke gue ya. Jangan pertanyaan bodoh. Legalitasnya mana? Dari ini kayak gimana? Terus pemerintahnya bagaimana? Ininya udah berapa lama? Itu pertanyaan bodoh menurut saya ya. Karena apa? Kalau whales ada legalitas, itu ya bakal kebanyakan dipalak lah sama pemerintah. Kayak begitu. Bang, kenapa anonimus? Kenapa disembunyikan? Kalau whales itu dipublikasikan, itu bukan whales lagi namanya. Itu trader namanya, akan bisa dibaca pergerakannya. Kayak begitu, oke? Tapi kalau kesimpulan saya, hipotesa saya, whales itu bervariasi. Ini adalah 1 dibanding banyak sekali whales. Ya, seperti paus pada jenisnya. Pada umumnya ada paus pembunuh, ada paus biru, ada paus ini, A, B, C, D. Whales juga di dalam Bitcoin menurut saya beda-beda gayanya. Dan kebetulan saya ketemu sama whales tipe ini gitu kan. Tipe yang dimana dia itu menciptakan sebuah software yang nggak bisa loss, 1% per hari, 1% per hari. Dan kita sebagai investor dikasih 0,2% per hari, oke? Dan pertanyaan-pertanyaan konyol coba hindari ya. Seperti kalau kayak gitu ya trading aja sendiri kan bisa profit. Ini kan coba lu baca ini bro, kayak gitu kan. Pertanyaan konyol jangan sampai ada ya, seperti legalitasnya seperti apa. Saya udah jawab ya. Kalau kayak gitu bakal kebanyakan dipalak sama pemerintahnya. Lalu yang kedua, kalau dia udah jago trading, ngapain cari investor? Udah saya jawab di sini ya. Kalau dia gak kuat dananya, dia udah bukan paus lagi, dia nggak akan bisa ngegerakin harga. Semakin banyak investornya, semakin dia sanggup untuk menggerakkan harga tersebut, kayak begitu. Setiap paus pasti mempunyai cita-cita, dia memiliki banyak sekali dana supaya apa? Supaya sanggup untuk menggerakkan ke lebih tinggi, jadi profitnya lebih banyak, kayak begitulah. Lalu yang ketiga, bang, kenapa anonimus alias tidak diketahui gitu kan? Ya kalau diketahui ya bukan paus lagi namanya, gerakannya akan terbaca. Oke, entah itu sama pemerintah atau apa kayak gitu. Yang mau saya tanyakan, hal apa yang belum saya tanya ke dia? Silahkan komentar di bawah ini.